Al-Muslimun TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inu bihi wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم آمين يا رب العالمين. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama mungkin memperkenalkan diri. Saya Ibrahim Ali Hasan dari Palestina. Saat ini kami tinggal di Gaza. Keluarga saya masih di Gaza juga. Tapi tidak semua penduduk atau warga Gaza berasal dari Gaza. Hampir 70% dari penduduk Gaza mereka diusir dari kotanya, dari kampungnya. Jadi saya atau kakek nenek saya diusir dari kota namanya Isdud. Namanya Isdud. Di samping Isdud ada kota namanya Asqalani. Tempat lahirnya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ada syarah buku Al-Bukhari. Pensyarah itu namanya Ibnu Hajar Al-Asqalani, lahir di Asqalani. Kemudian di kota Gaza ini telah lahir juga Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi saya berasal dari kota namanya Isdud. Bahkan ya nenek saya baru meninggal beberapa tahun yang lalu saja. Jadi beliau sudah cerita bagaimana mereka diusir pada tahun 48 dari Zionis Israel la'natullahi alaihi. Jadi semua warga Gaza itu ada 70% mereka diusir dari kampungnya, dari Isdud, dari Asqalan, dari Al-Majdal, dari Tal Ar-Rabi'. Dan sekarang penjajahan Zionis Israel mereka mengubah nama-nama kota tersebut. Jadi mereka menjadikannya pakai bahasa Ibrani. Kalau Asqalan pakai bahasa Arab Asqalan, mereka menjadikannya Ashkelon. Kemudian Isdud mereka menjadikannya Ashdod. Tal Ar-Rabi' yang mereka menjadikannya ibu kota mereka, menjadikannya namanya Tel Aviv. Padahal namanya Tel Ar-Rabi'. Jadi ini sedikit pembukaan. Kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan membahas keberkahan dan kemuliaan Al-Masjidil Aqsa dan Palestina dalam Al-Quran. Lalu kita akan juga menyampaikan kondisi Palestina saat ini dan khusus Gaza. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebut tanah Palestina atau Masjidil Aqsa di dalam Al-Quran hampir 7 kali. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra, surat yang ke-17, ayat yang pertama, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Jadi ada Isra, peristiwa Isra dan Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, ini namanya Isra. Jadi kalau kita berangkat malam itu namanya Asra, Yasri. Ya, berangkat malam itu namanya Isra. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kita akan mentadabburi kata alladzi barakna hawlahu, yang telah kami berkahi sekitarnya, sekitar Masjidil Aqsa. Di sini menjadi ada pertanyaan. Kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengatakan barakna fihi, yang artinya kami berkahi di dalam Al-Masjidil Aqsa, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan barakna hawlahu. Kata ahli tafsir dan ulama muslimin, karena besarnya keberkahan Al-Masjidil Aqsa, sehingga keberkahan Al-Masjidil Aqsa tersebar ke sekitar Masjid Al-Aqsa, bukan hanya di dalamnya saja. Jadi negara-negara Syam telah diberkahi karena ada di dalamnya Masjid Al-Aqsa. Negara Syam ada 4 negara. Dulu tidak ada negara, namanya Biladus Syam, negara Syam, yaitu saat ini namanya Palestina, ibu kota Syam Palestina. Kemudian di Yordania, Syria dan Lebanon. Ini semuanya namanya Biladus Syam. Bahkan Rasulullah SAW pernah berdoa, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya Allah, berkahilah tanah Syam. Kita kembali lagi barakna hawlahu, yang artinya kami berkahi sekitarnya. Karena keberkahan Al-Masjidil Aqsa sangat luas, sangat besar sekali, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata barakna hawlahu, kami berkahi sekitarnya. Ini poin yang pertama di ayat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mampu. Mi'raj ini terjadi langsung dari Masjid Al-Haram menuju Sidratul Muntaha, menuju langit. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menunjukkan betapa besarnya keberkahan Masjidil Aqsa, maka terjadi Isra dulu, memperjalankan hambanya Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit atau Sidratul Muntaha. Wa fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang kedua yang kita harus tadabburi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 71, Bismillahirrahmanirrahim. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ. Yang artinya, dan kami selamatkan Nabi Ibrahim dan Nabi Lut alaihi wassalam dari kejahatan kaumnya. Diselamatkan ke mana? Ke tanah Palestina atau Masjidil Aqsa. Allati barakna fiha lil alamin. Ayat ini sangat kita butuhkan di sini. Kita mentadabburi kata al-alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barakna fiha lil alamin, yang telah kami berkahinya atau memberkahinya, yaitu tanah Palestina,
untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kami berkahnya lil Filastini, untuk orang-orang Palestina saja. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan barakna fiha li ahli Syam, kami berkahnya untuk orang-orang Syam saja, tidak. Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan kami berkahi Masjid Al-Aqsa lil Arab, untuk orang-orang Arab saja. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berfirman barakna fiha lil alamin. Qala al-mufassirun, ini perkataan orang-orang mufassir, barakna fiha lil alamin ay barakna fiha li jami'il muslimin fi kulli anha'il ardh. Kami berkah di Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestina untuk seluruh umat Islam di seluruh dunia. Maka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memberkahi Masjid Al-Aqsa dan tanah Palestina untuk seluruh umat Islam, maka wajib bagi kita semua sebagai orang muslim saja harus kita membela Masjid Al-Aqsa dan Palestina. Karena Masjid Al-Aqsa bukan milik orang Palestina saja, sebagaimana Masjidil Haram dan Masjid Nabawi ini bukan milik Arab Saudi saja, tetapi milik umat Islam, milik umat Islam di seluruh dunia. Kalau kita lihat sejarah Islam, orang yang pertama yang membebaskan Masjidil Aqsa sahabat Rasulullah SAW Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sahabat yang kedua, beliau berangkat sendiri untuk menerima kunci Masjid Al-Aqsa dan membebaskannya. Ini tanda dan bukti bahwa Masjid Al-Aqsa bukan milik orang Palestina saja. Perlu diketahui jemaah sekalian bahwa Umar bin Khattab bukan orang Palestina, bahkan bukan orang Syam, yang negara-negara sekitar Masjid Al-Aqsa, tetapi beliau orang Quraisy, orang Mekah. Tetapi karena beliau memperhatikan Masjid Al-Aqsa, beliau berangkat untuk menerima kunci Masjid Al-Aqsa. Lalu Al-Masjid Al-Aqsa jatuh lagi di tangan kaum Nasrani, Salibiyin. Siapa yang akan membebaskan Masjid Al-Aqsa saat itu? Datang seorang pahlawan namanya Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Ayyubi ternyata bukan orang Palestina. Salahuddin Ayyubi bukan orang Syam yang negara sekitar Masjid Al-Aqsa. Bahkan Salahuddin Ayyubi bukan orang Arab. Jadi bahasanya bukan bahasa Arab seperti kita di Indonesia, hanya Muslim. Bahasanya bahasa Kurdi, Kurdistan, negara Kurdistan. Beliau menyiapkan para penghafal Quran, tentara dari penghafal Quran, lalu berangkat ke Masjidil Aqsa dan membebaskannya. Maka kita berharap insyaallah sebagaimana ada Salahuddin Ayyubi, insyaallah subhanahu wa ta'ala ada Salahuddin Indonesia. Takbir, takbir. Alhamdulillah, insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena masya Allah saat ini ada beberapa teman-teman saya yang WNI atau warga negara Indonesia yang tinggal di Gaza. Ya, saya teman dekat dengan mereka, Muhammad Hussein, Bang Unim, dan Bang Reza. Bahkan tinggal di dekat rumah saya. Rumah saya di Gaza Utara. Ya, Gaza Utara sekarang sudah diusir semuanya ke Gaza Selatan. Ya, kita terpaksa karena sudah menghancurkan banyak rumah-rumah di sana, bahkan masjid,
rumah sakit sebagaimana kita lihat mungkin berita, nanti ada video di sini insyaallah kita tampilkan. Rumah sakit dibom saat ada pasien, ada pengungsi yang tinggal di dalam rumah sakit tersebut yang menjadi syahid akibat bom Zionis Israel 500 orang lebih. Ikhwani fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Aqsa milkun li jami'il muslimin. Al-Aqsa milik seluruh umat Islam di seluruh dunia, sebagaimana kita sebut ayat barakna fiha lil alamin, kami berkahi atas seluruh umat Islam di seluruh dunia. Sebagaimana Umar bin Khattab telah membebaskan Masjid Al-Aqsa, kemudian Salahuddin Al-Ayyubi telah membebaskan Masjid Al-Aqsa, maka insyaallah subhanahu wa ta'ala umat Islam saat ini akan bangkit lagi untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa dari Zionis Israel. Perlu diketahui ikhwani fillah bahwa permusuhan yang paling keras untuk orang-orang muslim adalah orang-orang Yahudi. Dan kejahatan-kejahatan Zionis Israel atau kejahatan Yahudi bukan hanya di zaman ini saja, bukan hanya saat ini saja, tetapi kejahatannya sudah disebut dalam Al-Quran Al-Karim, Surat Al-Ma'idah ayat 82. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى. Artinya, sesungguhnya kamu dapati orang-orang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Jadi insyaallah subhanahu wa ta'ala, dan saya yakin kalau tidak ada orang Yahudi yang tinggal di Indonesia, Indonesia akan tetap aman dan tentram insyaallah subhanahu wa ta'ala. Orang Yahudi kalau masuk di negara dia suka menghancurkannya. Jadi kalau kita lanjut ayat yang tadi saya baca, yang paling keras permusuhannya adalah orang Zionis. Tapi yang paling dekat untuk orang-orang yang muslim yaitu orang Nasrani. Wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu alladzina qalu inna nasara. Bahkan orang Nasrani pun tidak selamat dari Zionis Israel saat ini. Karena rumah sakit yang kemarin dihancurkan itu, ini di samping rumah sakit ada gereja. Jadi di Gaza hanya satu gereja saja. Dan orang Nasrani di Gaza tidak sampai 3% saja. Ya, sedikit sekali. Ya, mayoritas di sana muslim ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tidak ada yang selamat dari Zionis Israel la'natullahi alaihim. Kemarin saya baca berita, sekarang jumlah syahid di Gaza Palestina sudah sampai 4.750 orang. Ini dalam waktu 13 hari saja. Di antara 4.700 ada 1.800 anak kecil. Di antara 4.700 ada 1.500 yang perempuan dan ibu-ibu yang sudah menjadi syahid akibat bom Zionis Israel la'natullahi alaihim. Jadi permusuhan Zionis Israel atau permusuhan Yahudi ini yang paling keras untuk orang-orang yang beriman. Bahkan orang Yahudi yang mengatakan Allah miskin, wal'iyadu billah. Coba kita baca ini. Surat Al-Imran ayat 181. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman,
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang yang mengatakan sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya. Bahkan orang Yahudi pun, hanya orang Yahudi saja yang membunuh para nabi dan rasul. Tidak ada kaum yang membunuh utusan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kaum yang membunuh para nabi dan rasul selain orang-orang Yahudi. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ini, sanaktubu ma qalu wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq wa naqulu dhuqu 'adzabal hariq. Kami akan mencatat perkataan mereka dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi tanpa alasan yang benar. Dan kami akan mengatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar. Jadi memang kejahatan Zionis Israel atau kejahatan orang-orang Yahudi ini tidak sesuatu yang baru hanya di zaman ini saja. Telah disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Ikhwani fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang kita harus lakukan untuk Palestina dan Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa dan Palestina milik umat Islam di seluruh dunia. Kita akan menyebut hadis yang sahih, namanya hadis Maimunah. Maimunah ini seorang sahabiyah, sekaligus Maimunah pembantu Rasulullah SAW. Sesungguhnya Maimunah pembantu Nabi Muhammad SAW berkata, ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Ya Rasulullah, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Di sini dapat faedah bagaimana perhatian seorang perempuan yang membantu terhadap urusan umat Islam, terhadap Masjidil Aqsa dan Palestina. Sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, aftina fi Baitil Maqdis. Karena sering dia dengar mungkin hadis dari Rasulullah SAW atau baca ayat tentang Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis, sehingga dia bertanya, aftina, berilah kami fatwa. Apa yang kita lakukan terhadap Masjidil Aqsa? Seakan-akan Maimunah sudah tahu bahwa ada zaman akan datang Palestina dan Masjidil Aqsa akan dijajah. Sehingga dia bertanya, ya Rasulullah, aftina, berilah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Maka Rasulullah SAW menjawab, Ardul mahsyari wal mansyar. Ard al-mahsyar wal mansyar, bumi tempat yang mana kita insyaallah subhanahu wa ta'ala akan berkumpul pada hari kiamat. Itu tanah Palestina dan Masjidil Aqsa, namanya Ardul Mahsyar wal Mansyar. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan hadis tersebut, ituhu fasallu fihi fa inna salatan fihi ta'dilu alfa salatin fima siwahu. Sesungguhnya atau sebelumnya, datangilah Masjidil Aqsa dan salatlah di dalamnya, karena sesungguhnya salat di dalamnya seperti 1000 kali salat dari salat di tempat lain. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, la tushaddur rihalu illa
ila thalathati masajid. Al-Masjidul Haram, wal Masjidun Nabawi, wal Masjidul Aqsa. Bepergian itu tidak ditekankan melainkan hanya ketiga masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi atau Masjidi Hada, masjidku, yaitu Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang tadi kita sebutkan, di riwayat yang lain, datangilah Masjidil Aqsa dan laksanakan salat di sana. Rasulullah SAW melanjutkan hadis ini di riwayat yang lain. Maimunah sempat bertanya juga, ya Rasulullah, fa in lam nastati' an tuhmala alayhi. Seakan-akan Maimunah kalau ada zaman umat Islam tidak bisa melaksanakan salat di dalam Masjidil Aqsa. Ya Rasulullah, bagaimana jika saya tidak bisa berangkat dan melaksanakan salat di Masjidil Aqsa? Maka Rasulullah SAW menjawab, fahdu lahu zaitan yusraju fi qanadilih. Maka kirimkan minyak untuk Masjidil Aqsa, untuk menerangi lampu-lampu yang ada di dalam Masjidil Aqsa. Jadi kita sebagai orang Palestina, yang kita butuhkan saat ini, dukungan umat Islam. Harus umat Islam bersatu untuk mendukung, untuk membela Masjidil Aqsa. Bukan hanya kita sebagai mungkin menerima bantuan atau yang lainnya, tetapi yang lebih penting bagi kita, sebagaimana dulu kemerdekaan Indonesia diakui oleh beberapa negara, kita butuh dukungan dan pengakuan seperti ini. Jadi bisa jadi berjihad di sana, meskipun masih kita di sini. Bagaimana caranya? Kita tanamkan dalam hati anak-anak cucu kita bahwa Palestina dan Masjidil Aqsa milik umat Islam. Dan persoalan Palestina, permasalahan Palestina bukan permasalahan politik. Coba berapa ayat yang tadi kita sebutkan, berapa hadis yang tadi kita sebutkan mengenai Masjidil Aqsa, keberkahan Masjidil Aqsa, kemuliaan Masjidil Aqsa. Ini bukti, ini cukup menjadi bukti bahwa Palestina dan Masjidil Aqsa ini bukan masalah politik semata, tetapi Palestina dan Masjidil Aqsa persoalan akidah. Karena tujuan orang Yahudi sudah jelas. Mereka menjajah Palestina, bukan hanya menjajah tanahnya saja. Tanah Palestina tidak luas sebenarnya. Tanah Palestina tidak luas. Mungkin Palestina seluas mungkin Jawa Barat saja, bahkan lebih kecil. Tetapi tujuan Zionis atau Yahudi untuk menghancurkan umat Islam. Kalau umat Islam kalah di Palestina, akan kalah di seluruh dunia. Para Nabi dan Rasul pernah melaksanakan salat berjamaah di Masjidil Aqsa, diimami oleh Nabi Muhammad SAW saat Isra dan Mi'raj. Para Nabi dan Rasul yang pernah tinggal di Palestina banyak sekali. Mulai dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Sulaiman, Nabi Muhammad SAW. Peristiwa Mi'raj dari Masjidil Aqsa. Lalu kalau lihat sejarah juga, sahabat Rasulullah SAW banyak sekali yang telah tinggal di sana, lahir di sana, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah. Bahkan banyak sahabat Rasulullah yang telah meninggal dan wafat di Palestina, dimakamkan di Palestina. Abu Ubaidah bin Jarrah pernah tinggal di Palestina. Abu Hurairah yang kita kenal, Abdullah bin Umar, Ummu Darda, sahabiyah Rasulullah SAW pernah tinggal di Palestina.
Maka ikhwani fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, permasalahan Palestina bukan permasalahan antara dua negara. Saya tidak suka dengar kata konflik. Konflik seperti dua negara, seperti Ukraina dan Rusia. Tetapi untuk Palestina tidak ada negara namanya Israel, tidak ada. Mereka berkumpul dari beberapa negara, lalu mereka menjajah Palestina. Bukan seperti misal di Indonesia dulu, ada negara namanya Belanda. Belanda menjajah Indonesia. Kalau kita di sana, mereka berkumpul dalam satu agama Yahudi dari berbagai negara, lalu mereka menjajah Palestina. Buktinya, coba kita saat ini, kemarin tentara atau perlawanan yang dari Gaza yang masuk ke wilayah yang terjajah ini, mereka masuk untuk membebaskan tanah-tanah yang sekitar Gaza dan Masjidil Aqsa. Masuk 1.200 orang. Ini sebenarnya di dalam sejarah baru pertama kali kita yang menyerang. Tapi kita menyerang karena ada hak kita. Ada hak kita, ini tanah kita, ini masjid kita. Masuk 1.200 orang. Bahkan diumumkan untuk 1.200 orang tidak boleh membunuh wanita, meskipun Zionis atau Yahudi. Tidak boleh mereka membunuh anak-anak kecil, dan videonya ada juga. Boleh minta laptopnya di sini? Ya, karena ada sebenarnya banyak berita-berita hoax yang keluar bahwa tentara atau perlawanan mereka membunuh anak-anak kecil atau ini mustahil terjadi. Nanti di video ini kita akan menjelaskan bagaimana perlawanan atau para mujahidin Palestina mereka masuk ke wilayah yang dijajah. Ketika temukan anak-anak kecil atau ibu-ibu atau orang yang sakit, mereka tidak membunuh. Tetapi sebaliknya, coba kita lihat yang dibunuh di Gaza siapa? Anak kecil masih dijanin, masih di rahim ibunya, sudah dibunuh. 1 bulan dibunuh, 1 tahun dibunuh. Tidak ada yang selamat di sana. Meskipun orang Zionis itu memiliki teknologi yang luar biasa, jadi mereka bisa milih, bisa tahu siapa yang mujahid. Mereka membunuh saja. Tapi mereka sengaja ingin menghancurkan, menghabiskan seluruh warga Palestina yang ada di Gaza. Boleh buka videonya, silakan. Ini boleh tetap dibuka. Ini komandan dari Zionis Israel, dari tentara Zionis Israel. Ini sudah diterjemahkan di bawah. Dia lagi cerita apa yang dia lakukan pada tahun 48 saat mereka menjajah Palestina. Dia sangat bangga. Dia bilang seperti ini. Dia bunuh perempuan usia 16. Mereka kumpulkan ratusan warga Palestina, mereka bunuh. Ini dia bangga cerita seperti ini. Bahkan dia sambil tertawa. Ya, dia kumpulkan ratusan warga, lalu dia membunuh. Sedangkan ini tentara kita, tentara Palestina, mereka masuk ketika lihat ini ada 2 perempuan yang di rumah sakit, dia tidak bunuh. Jadi dua-duanya udah selamat, yang perempuan yang tadi. Dan ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqtulu imra'atan, jangan bunuh perempuan, jangan bunuh anak-anak kecil. Dan kita ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajahnya ditutup biar tidak diketahui oleh Zionis Israel la'natullahi alaihi. Boleh satu lagi ya?
Coba buka dulu, silakan. Ya, ini kejahatan Zionis. Serangan mulai 7 Oktober. Dan sebenarnya perlawanan kali ini mereka yang mulai, mereka yang menyerang. Karena Gaza ini, kota Gaza, selain dijajah, mereka menjadikannya seperti penjara besar. Ya, di blok semuanya, tidak boleh masuk makanan kecuali ada izin dari mereka. Minuman tidak boleh, harus ada izin dari mereka. Listrik harus ada izin dari mereka. Sehingga ya tidak bisa sabar lagi orang-orang Gaza. Mereka yang menyerang, mereka yang mulai. Ini masjid-masjid tidak selamat. Mereka sengaja kemarin saat salat subuh berjamaah sedang dilaksanakan di camp namanya Asy-Syati ini dekat rumah saya. Ini dihancurkan, dibom. Yang meninggal dunia syahid ada 80 orang di dalam satu masjid. Ya, mereka sengaja juga menghancurkan apartemen-apartemen yang besar yang kayak gini. Anak-anak kecil kayak gini, ini belum 1 tahun. Jadi ini apa dosanya? Apa salahnya? Ini hanya 4 bulan saja usianya. Mereka lagi tidur, ya, dibom. La'natullahi alaihi. Jadi sebenarnya Palestina tidak akan merdeka kalau umat Islam tidak bersatu, tidak bergerak untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Boleh satu video lagi? Ya, ini perlawanan ketika mereka masuk ke tanah yang dijajah, yang 1.200 orang. Mereka temukan anak-anak kecil seperti ini. Ya, tidak dibunuh, bahkan dikasih minuman juga. Mereka sendiri mungkin tidak dapat makanan, mereka kasih ke anak-anak kecil. Ini Yahudi, anak kecil, dikasih minum. Bahkan tawanan Yahudi yang ada di Gaza sekarang sudah mencapai 250 orang. Ya, 250 orang. Semuanya dari tentara, kecuali ada beberapa saja yang perempuan dan anak dibawa, diselamatkan di Gaza. Ya, diselamatkan di Gaza. Tapi setelah beberapa hari karena mereka takut, mereka serahkan. Ya, perlawanan menyerahkan anak tersebut dan ibunya juga, dan selamat. Jadi ikhwani fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, tugas kita mungkin sangat besar sekali sebagai orang-orang muslim ya terhadap Palestina dan Masjidil Aqsa. Yang bisa kita bantu dengan pertama dengan doa. Karena doa ini senjata ya bagi orang-orang yang beriman. Yang pertama kita mengkhususkan doa.
Ya, sebelum kita mengkhususkan harta, kita mengkhususkan doa. Setiap salat kalau bisa kita berdoa, setiap mungkin salat, setiap sujud kita berdoa, Allahumma harrimil masjidil aqsa al-mubarak, Allahumma rzuqna salatan fil masjidil aqsa al-mubarak. Saya sendiri belum pernah salat di Masjidil Aqsa. Saya di Indonesia hanya 2019 saja. Saya dan keluarga saya, karena kita tinggal di Gaza, orang Gaza rata-rata mereka tidak pernah salat di Masjidil Aqsa. Mungkin orang Indonesia bisa salat di sana dengan visa wisata, tetapi orang Palestina sendiri atau Gaza tidak boleh melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Jadi orang Gaza hanya yang di atas mungkin 50 tahun, ini beberapa tahun yang lalu mereka mengizinkan di atas 50 tahun bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Di bawah 50 tahun tidak boleh. Sekarang tidak boleh sama sekali, siapapun dari Gaza tidak boleh melaksanakan salat di Masjidil Aqsa. Jadi kita perbanyak doa agar kita semua yang ada di sini insyaallah subhanahu wa taala bisa melaksanakan salat di Masjidil Aqsa berjamaah insyaallah subhanahu wa taala. Tapi bukan dalam kondisi kayak gini. Doa saya selalu bukan hanya salat di Masjidil Aqsa, tetapi dalam kondisi merdeka insyaallah subhanahu wa taala. Setelah dibebaskan oleh Zionis Israel laknatullahi alaihi. Yang pertama doa, yang kedua yang lebih penting bagi kita. Ya, yang lebih penting bagi kita. Jadi saya sampaikan pesan-pesan teman di sana. Yang pertama doa, yang kedua kita sebarkan berita yang benar bahwa Palestina ini telah dijajah oleh Zionis Israel pada tahun 48 dan Palestina ini milik kita semua, milik umat Islam di seluruh dunia. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Sebelum kita tutup, silakan kalau ada pertanyaan, soal, jawab, tafadhal. Mungkin karena banyak berita-berita yang hoax mungkin di dunia, boleh kita silakan. Jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya sebagai pertanyaan pembuka, ada informasi-informasi mungkin kita juga tidak tahu ya, atau mungkin fitnah atau bagaimana ya. Pertanyaan gini, apakah apa manhaj dari para pejuang Palestina ini? Karena informasi yang beredar di berita bahwa salah satu negara ya, mungkin negara Iran yang Syiah itu banyak membantu pejuang Palestina, terutama mungkin Hamas, Jihad Islam dan sebagainya. Nah, sehingga banyak sekali informasi disampaikan, oh ternyata Hamas ini juga punya manhaj atau punya pemahaman seperti Iran. Nah, mungkin perlu klarifikasi seperti itu, Pak. Masya Allah, saya yakin ini pertanyaan yang pertama. Dan jawabannya bukan hanya saya yang menjawab. Yang menjawab seorang Indonesia yang tinggal di Gaza, namanya Muhammad Hussein, asli dari Bogor. Dia teman dekat saya. Bahkan ketika beliau ke Indonesia sama istrinya orang Gaza, orang Palestina. Beliau harus mampir ke rumah saya di sini di Depok. Jadi jawabannya begini. Di Palestina atau di Gaza, secara khusus di Gaza, mereka sedang dijajah, dizalimi. Ditutup semua jalur yang menuju ke Gaza, tidak boleh masuk. Bahkan banyak saudara-saudara kita yang harus mereka saudara-saudara seiman, seakidah, mereka tidak bantu sama sekali. Sehingga ada yang memberikan bantuan, misalnya seperti Iran dan lain-lain. Kita menerima, tapi tanpa syarat agama. Ini yang pertama. Jadi kita menerima bantuan atau mereka bisa menerima bantuan dari siapapun. Bahkan tadi saya sebutkan, rumah sakit itu dibangun oleh Nasrani, Kristen. Mereka menerima bantuan seperti ini tapi tanpa syarat. Yang kedua, selama saya di Gaza,
Saya tidak pernah lihat orang Syiah. Jadi semua orang Gaza semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang tadi saya sebutkan 2 atau 3% Nasrani saja. Yahudi tidak ada, agama Yahudi tidak ada sama sekali di Gaza atau di Palestina. Selain Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada sama sekali. Yang ada apa? Seperti misal di Indonesia, organisasi saja. Misal ada organisasi Muhammadiyah atau NU atau yang lain, di sana sama. Tapi mereka semuanya bersatu sekarang. Semuanya bersatu untuk membela tanahnya atau membela Palestina. Ya, saya insyaAllah bisa juga nanti kita share video jawaban yang lengkap dari Ustaz Muhammad Hussein, karena pernah ditanya pertanyaan ini. Ya. Jawabannya yang jelas, kita menerima bantuan tanpa ada syarat. Syarat agama, khusus syarat agama, cara ibadah atau ini diganti, tidak ada sama sekali. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan. Jadi sebenarnya sebelum pertanyaan yang kedua, ini banyak berita-berita yang disebarkan seperti ini oleh Zionis. Mereka memiliki intelijen yang luar biasa, namanya Mossad. Bahkan mereka di Malaysia 2 tahun yang lalu mereka membunuh seorang Palestina. Dia dosen, karena dia masya Allah biasa ilmunya. Dia menjadi dosen di kampus namanya UM, Universitas Malaya, ada yang di matinya Kuala orang sipil Lumpur, yang di Malaysia. Dia berangkat mau melaksanakan salat subuh berjamaah. udah bilang dia enggak tadi dia sebelum masuk masjid dibunuh. udah bilang sama dia enggak. Oleh Zionis. Jadi mereka suka juga sebarkan berita-berita hoax seperti ini agar bisa menjadi fitnah bagi umat Islam di seluruh dunia, agar mereka tidak mendukung Palestina. Wallahu a'lam. Tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin dapat penggambaran dari saya. Di sekitar Palestina itu ada negara-negara Islam, Lebanon, Syria. Sekarang itu lagi tidur apa bagaimana dia, Syekh? Itu pertama ya, Pak Syekh. Dan yang kedua, kita ketahui bahwa ada 3 negara Arab terkaya di dunia saat ini. Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab. Terus apa sekarang bantuan mereka terhadap Palestina yang tadi saya ceritakan sangat jelas sekali bahwa kita harus selamatkan Aqsa itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Meskipun jawabannya sedikit sekali, tapi insya Allah saya hanya takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menjaga kita semua, insya Allah. Harus kita yakin bahwa semua bangsa atau rakyat negara-negara Islam dan Arab di sekitar Palestina, mereka sangat mendukung Palestina. Bahkan mereka kalau dibuka pintu jihad, mereka semuanya akan masuk. Tapi apa yang terjadi? Yang terjadi, mohon maaf, Amerika yang memilih presiden-presiden di sana. Sehingga rakyat itu tidak bisa membuat apa-apa selain aksi saja, sekadar aksi saja. Pada salat Jumat mereka berkumpul. Tapi kalau diizinkan buat mereka semuanya bersatu akan masuk untuk membebaskan Palestina dan Masjidil Aqsa. Jadi ini yang terjadi saat ini di sana. Dan insya Allah harapan kita besar sekali. Harapan kita besar sekali. Mudah-mudahan mereka bisa sadar lagi bahwa ini urusan agama dan tujuan Yahudi atau Zionis untuk menghancurkan agama Islam. Dan kita yakin kalau Gaza atau Palestina atau Masjidil Aqsa dijajah atau dizalimi oleh Zionis Israel, maka negara-negara sekitarnya akan dizalimi juga, akan dijajah juga. Tapi mereka belum sadar yang sekitar-sekitar kita. Jadi mudah-mudahan kita istiqomah, mudah-mudahan mereka juga bisa sadar, bisa bangkit lagi untuk membela Masjidil Aqsa dan Palestina. Tapi sebenarnya di Palestina
Sudah ada banyak juga rumah sakit atau bantuan-bantuan dari mereka. Tapi saya sampaikan lagi, saat ini tidak hanya butuhkan ini saja. Yang lebih utama bagi kita dukungan politik. Mereka mengakui bahwa Palestina ini milik umat Islam dan penjajahan Zionis Israel harus dihinakan. Insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jazakumullahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Bukhari Ibrahim. Mau tanya Ustaz, kalau saya baca di masalah Israel ini, komposisi agamanya itu adalah Yahudi 74%, Islam 20%, Kristen 2%, dan sisanya Katolik dan segala macam. Di sini kalau lihat persentase umat Islam di Israel sendiri cukup besar. Apakah ada umat Islam yang ikut menyerang ke Palestina itu atau ke Masjid Al-Aqsa, yang ikut ke tentara Yahudi, atau tentara Yahudi semua atau tentara Israel semuanya orang Yahudi? Apa sikap umat Islam yang 20% di Israel itu terhadap Masjid Al-Aqsa? Terima kasih atas jawabannya. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa orang-orang Yahudi atau orang Israel mereka berkumpul dari berbagai negara dengan syarat agamanya Yahudi, dengan syarat agama Yahudi. Tapi baru-baru saja saat ini mereka menerima tentara bahkan dari orang-orang yang dia Islam, dia Muslim, tapi dibayar ya agar mereka ikut tentaranya. Tapi sebenarnya tidak sampai 2% saja orang Muslim yang ikut sama mereka atau turun ikut sama mereka langsung di sana di Israel. Jadi semuanya dipilih, bahkan Yahudi bukan Yahudi yang biasa, karena Yahudi sebenarnya di dunia ini ada dua sebagian. Yang pertama, Yahudi yang sangat keras pemusuhannya, seperti Zionis. Jadi tidak semua Yahudi Zionis, tetapi semua Zionis Yahudi. Jadi Zionis itu yang paling keras, yang suka membunuh orang-orang Muslim. Tetapi kalau Yahudi, bahkan banyak Yahudi yang tinggal di Amerika, mereka membela Palestina. Mereka mengatakan bahwa orang Yahudi yang di Palestina, yang menjajah Palestina ini orang yang zalim. Ya, tidak ada alasan agar mereka membunuh anak-anak kecil atau perempuan di sana di Palestina. Jadi sebenarnya sudah jelas serangan antara Palestina dan Zionis. Saya tidak memberikannya nama Israel karena tidak ada negara namanya Israel. Saya memberikannya penjajahan Zionis. Jadi sudah jelas bahwa yang terjadi saat ini konflik antara kaum muslimin dan Yahudi. Ya, tidak ada fitnah sedikit pun. Sudah jelas jihad di sana antara muslim dan Yahudi. Jadi yang ikut di sana dari orang-orang muslim tidak sampai 2% saja. Tetapi ya semuanya dipilih, bahkan bukan orang Yahudi saja dipilih, diutamakan mereka memilih Zionis. Ya, Zionis Suhyuniyah namanya. Yang mereka suka membunuh, ya suka menzalimi orang-orang sana. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin saya satu lagi. Silakan. Mungkin kita begini ya. Kebanyakan ya di media ataupun di masyarakat kita terframing itu seolah-olah apakah benar bahwa satu bangsa Yahudi itu adalah bangsa pilihan? Karena mereka sudah melakukan seperti itu. Kedua, apakah benar bangsa Yahudi ini bangsa yang banyak yang pintar-pintar, sehingga kita terframing kayaknya kita akan bisa mengarahkan pada Yahudi. Kemudian juga apakah memang sebenarnya bangsa Yahudi ini bangsa yang penakut? Karena juga di zaman Nabi Musa mereka tidak mau berperang. Ya betul. Bahkan tidak mau masuk Palestina. Mereka disuruh masuk Palestina sama Musa alaihissalam, tapi mereka tidak mau masuk. Nggak mau masuk ikut serangan. Sebenarnya orang-orang Yahudi, wabil khusus Israel,
itu lemah sekali. Ya, lemah sekali, bukan pinter, tapi didukung oleh Amerika itu saja. Jadi anaknya Amerika di negara sana itu Israel, sebagaimana anaknya Amerika Ukraina juga. Jadi kalau kita lihat tanggal 7 Oktober yang lalu, hanya 1.200 perlawanan atau mujahid yang masuk ke tanah yang dijajah. Dalam waktu 3 jam, semuanya ada yang kabur, ada yang dibunuh, ada yang dijadikan tawanan di Gaza. Jadi dalam waktu 3 jam saja sudah jatuh mereka. Tetapi setelah itu, setelah 3 jam ini langsung masuk siapa? Masuk Amerika dan negara-negara yang lain. Mereka sangat mendukung ya Israel. Tapi Israel ini sebenarnya dia sendiri mereka tidak bisa buat apa-apa. Kalau dilawan mereka kalah. Tetapi mereka langsung coba lihat setelah 2 atau 3 hari langsung datang siapa? Presiden Amerika ke sana. Joe Biden. Dia masuk, dia mendukung langsung di Israel. Bahkan mereka mengirim juga 5.000 tentara dari Amerika masuk ke Israel untuk mungkin melawan Hamas atau melawan Gaza dan Palestina. Jadi sebenarnya mereka sendiri tidak bisa membuat apa-apa. Teknologi yang mereka miliki ini semuanya dari luar. Ya, ini yang menguatkan mereka saja. Tapi kita yakin kalau umat Islam bersatu mendukung Palestina, mereka akan kalah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong kalian insyaallah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Wa mungkin kita doa saja, doa putus اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل عليه يا ربنا في كل وقت وحين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم أنت حسبنا ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. اللهم انصرنا على اليهود الظالمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم وحد صف المسلمين. اللهم واجمع على الحق كلمتهم يا رب العالمين. اللهم مكن للمجاهدين. اللهم صوب رأيهم. اللهم سدد رميهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم ارحم شهداءنا. اللهم اشف جرحانا. اللهم عاف مبتلانا. اللهم فك قيد أسرانا. اللهم فك قيد أسرانا. اللهم أرجع المسجد الأقصى إلى أحضان المسلمين. اللهم ارزقنا صلاة في المسجد الأقصى قبل الممات.
برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وارزقنا صلاة الفاتحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار، والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jazakumullahu khairan. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah